kebangsaan adalah salah satu wujud cinta atau bela negara. Makna wawasan kebangsaan menurut saya merupakan kesadaran diri sebagai seorang warga negara akan diri dan lingkungan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Wawasan kebangsaan itu adalah bagaimana cara berpikir kita tentunya dalam dunia kerja tentunya. Jadi makna kebangsaan itu sendiri yang bisa kita terapkan di dunia kerja. Menurut saya seperti itu. Sangat penting. Wawasan kebangsaan dalam profesi saya rasa sangat penting untuk mendidik mahasiswa yang juga mencintai bangsa dan negaranya, yang tahu dan paham akan Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Contohnya, sebagai seorang pendidik, saya akan memberikan contoh kepada mahasiswa untuk selalu datang tepat waktu sehingga terbentuk sikap disiplin dalam diri mahasiswa. Menurut saya sangat penting ya Pak, karena dalam bekerja itu kita sebagai pelayan masyarakat, jadi kita harus menerapkan wawasan kebangsaan itu tersendiri seperti tata cara berbicara, kemudian dari interaksi kita dengan masyarakat, terutama dengan saya, dengan pasien, seperti itu. Menurut saya seperti itu. Yang sudah saya lakukan, 1. Menjaga lingkungan, 2. Menjaga kebersihan dan membuang sampah pada tempatnya. Ada banyak kegiatan bela negara yang dapat saya lakukan dalam profesi saya. Misalnya, mencintai produk dalam negeri dengan mengenakan baju batik dan sepatu produksi dalam negeri. Kemudian, disiplin melaksanakan tugas, bertanggung jawab ketika mengajar. Selanjutnya, saya rutin mengikuti diklat pelatihan, workshop, dan seminar yang berhubungan dengan profesi saya, sehingga dapat saya terapkan kepada mahasiswa saya. Selain itu, untuk menjaga kesehatan, saya rutin berolahraga agar saya dapat melaksanakan aktivitas dengan baik dan lancar. Yang telah saya lakukan selama saya bekerja di puskesmas, salah satunya dalam hal berbicara dengan masyarakat, terutama tata bahasa, tata bicara. Kemudian kalau untuk dari segi pekerjaan itu sendiri, seperti salah satunya menerapkan nilai-nilai Pancasila atau ideologi-ideologi yang telah dipelajari di Latsar sebelumnya yang diterapkan di dalam dunia kerja. Seperti itu, Pak. Dampak tambahan kami sebagai guru harian memang sangat berpengaruh dengan pekerjaan kami atau penghasilan kami yang selama ini mungkin sampai 80 atau 90%, sekarang hanya tinggal 50%. Menurut kami untuk mengatasi atau mengantisipasi dari COVID ini, yang jelas pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, minum vitamin, dan jauhi dari kerumunan massa dan vaksin. Ada banyak kegiatan bela negara yang dapat saya lakukan di masa pandemi yang berhubungan dengan profesi saya. Misalnya saja, dalam masa pandemi ini saya tetap melaksanakan kegiatan belajar mengajar walaupun melalui e-learning. Kemudian, saya mengikuti aturan pemerintah untuk melaksanakan vaksin dosis ke-1 dan dosis kedua. Selanjutnya, saya mengikuti anjuran pemerintah untuk mengikuti protokol kesehatan ketika berada di keramaian dengan menggunakan masker, mencuci tangan, kemudian menggunakan hand sanitizer. Tanggapan saya yang jelas tetap mematuhi protokol kesehatan karena itu anjuran pemerintah, mencuci tangan, menjaga jarak, seperti itu. Kemudian kalau untuk isu-isu atau hoaks yang sedang beredar sekarang, jangan mudah terprovokasi atau termakan isu seperti itu kalau untuk masyarakat umum terutama ya, karena itu balik lagi karena virus ini memang ada, kemudian memang nyata dan korbannya sudah banyak. Jadi menurut saya itu tadi, jangan mudah terpengaruh berita-berita hoaks ataupun berita-berita yang
macam-macam kayak gitu, seperti itu. Karena saya bekerja di dunia kesehatan, di pelayanan masyarakat di bidang kesehatan, mematuhi protokol kesehatan itu tetap. Karena kalau untuk bela negaranya itu mungkin untuk oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab seperti itu, kalau yang tidak bisa kalau misalkan diberitahu dan tidak mau paham atau tidak mau mengerti, jadi itu lebih ekstra lagi kita untuk memberi pengetahuan lebih seperti itu, memberi pengetahuan lebih tentang apa itu virus corona, cara pencegahannya seperti itu. Menurut saya seperti itu Pak, bela negara yang saya lakukan. Baik, dari hasil analisis yang telah kami lakukan berdasarkan 3 wawancara kelompok kami terhadap ketiga narasumber dengan bidang profesi dan usia yang berbeda, kami dapati bahwa yang pertama, ketiga narasumber memiliki cara pandang sendiri dalam memandang pentingnya wawasan kebangsaan. Namun, ketiganya memiliki tujuan yang sama, yaitu menjalankan kehidupan bernegara, berlandaskan Pancasila demi kesatuan dan persatuan bangsa. Yang kedua, setiap profesi memiliki cara sendiri dalam menerapkan upaya bela negara melalui profesinya. Kemudian yang ketiga, setiap profesi memandang dan menanggapi isu strategis kontemporer dengan mengedepankan keselamatan bangsa dan negara di atas segalanya. Kesimpulannya, pada dasarnya apapun profesinya, jika dilandaskan dengan tanggung jawab dan ikhlas dalam menjalankan profesinya, maka secara tidak langsung ia menerapkan wawasan kebangsaannya dan merupakan bentuk nyata implementasi bela negara. Di dunia pendidikan, seorang guru yang bertanggung jawab atas tugasnya akan menciptakan generasi penerus bangsa yang dapat diandalkan di masa depan. Petani dan buruh menjalankan profesinya dengan tanggung jawab, akan menyediakan ketahanan pangan dan pembangunan bagi negara. Petugas kesehatan yang saat ini berjuang keras mengedukasi masyarakat dalam memerangi virus COVID-19. Telah menyelamatkan kehidupan bagi warga negara. Begitupun dengan profesi dari berbagai latar bidang lainnya. Jika segala profesi dari berbagai bidang menjalankan tugasnya dengan profesional dan tanggung jawab, maka tujuan wawasan kebangsaan dan bela negara dapat terwujud nyata. Melalui wawasan kebangsaan dan bela negara, mari kita wujudkan Indonesia merdeka, sehat, sejahtera, Sentosa.